Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semua selalu sehat ya. Oke baik, pada saat ini saya akan membahas tentang uji ANOVA dan uji Kruskal-Wallis. Untuk teman-teman, sebelum lanjut ke videonya, silahkan dipencet tombol subscribe-nya dan nyalakan tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman semua udah pada tahu belum apa itu ANOVA? Jadi ANOVA atau Analysis of Variance adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rata antar grup. Ya, grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. Untuk sekedar informasi untuk teman-teman, ANOVA diperkenalkan oleh seorang ahli statistik. Siapa yo? Ya, betul sekali. Ia adalah Ronald Fisher. Teman-teman, tahu tidak kenapa disebut analysis of variance, bukan analysis of means? Disebut analysis of variance, bukan analysis of means karena pengujian dilakukan dengan membandingkan varians. Dengan membandingkan varians tersebut, dapat diketahui ada tidaknya perbedaan kata-kata dari 3 atau lebih kelompok. Jadi teman-teman udah pada tahu kan kenapa disebut analysis of variance? Oke, selanjutnya teman-teman udah pada tahu belum hipotesis apa yang digunakan dalam ANOVA? Ya, betul sekali. Hipotesis yang digunakan dalam ANOVA yaitu H0 banding mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan hingga mun, atau tidak ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. H1 banding mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3 hingga tidak sama dengan mun, atau ada perbedaan yang nyata antara rata-rata hitung dari n kelompok. Wah, ada pertanyaan lagi nih. Mengapa menggunakan uji hipotesis dengan ANOVA? Ya, karena memudahkan analisis beberapa kelompok sampel yang berbeda dengan resiko kesalahan terkecil. Yang kedua, mengetahui signifikansi perbedaan rata-rata atau mu antara kelompok sampel yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, analisis varians relatif mudah dimodifikasi dan dapat dikembangkan untuk berbagai bentuk percobaan yang lebih rumit. Teman-teman, udah ada yang tahu belum apa sih tujuan ANOVA tersebut? Tujuan ANOVA adalah untuk mengambil kesimpulan dengan cara menemukan kelompok data yang berbeda. Hal ini dilakukan dengan memberikan hipotesis 0 kepada populasi data. Teman-teman, sudah mulai ada gambaran kan? Untuk teman-teman yang lain mungkin ada yang bertanya-tanya, fungsi uji ANOVA itu apa sih? Jadi, uji ANOVA berfungsi untuk membandingkan rata-rata populasi untuk mengetahui perbedaan signifikan dari 2 atau lebih kelompok data. Selanjutnya, saya akan membahas dua jenis ANOVA, yaitu ANOVA one way dan ANOVA two way. ANOVA one way atau satu arah adalah tes hipotesis di mana hanya satu variabel kategori atau faktor tunggal yang dipertimbangkan. Berbeda dengan ANOVA two way. Di sini, uji hipotesis diklasifikasikan berdasarkan pada dua faktor. Berdasarkan situs Statistic Solutions, ANOVA satu arah berfungsi menganalisis data yang hanya memiliki satu variabel bebas atau karena satu faktor. Adapun ANOVA dua arah menganalisis data yang memiliki dua variabel bebas atau memiliki faktor kedua yang memengaruhi kondisi populasi tersebut. Sebelum masuk ke contoh soal, saya akan memberitahukan sedikit persyaratan penggunaan uji one way ANOVA. Yang pertama, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, variabel faktor bersifat non-metrik. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal.
Yang keempat, varian antar kelompok harus homogen. Ada beberapa langkah untuk menguji one way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Sapir-Whorf. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Yang ketiga, melakukan uji one way ANOVA. Dan dasar pengambilan keputusan uji normalitas yaitu: 1. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Biar lebih jelas, saya akan langsung menjelaskannya di SPSS. Untuk name yang pertama yaitu X, kemudian ke label kita tulis kabupaten kota, lalu ke values, 1 untuk Nias, 2 untuk Mandailing Natal, 3 untuk Tapanuli Selatan. Oke. Yang kedua, name Y, kita pilih numerik, label, indeks kemahalan konstruksi kota. Lanjut ke data view, kita masukkan di kolom X dan Y. Yang kolom X untuk data sesuai yang kita masukkan tadi 1 hingga 3 dengan kode 1 hingga 3, dan Y yaitu data yang kita sudah peroleh dari BPS. Kita lanjut ke analyze, kita lanjut ke descriptive statistics, kita pergi ke explore, kabupaten kota kita masukkan ke factor list, indeks kemahalan kota kita masukkan kepada dependent list. Kita buka plots, aktifkan normality plots with test. Untuk mengaktifkan normalitas kita pencet OK. Tunggu beberapa saat. Oke, ini sudah muncul ya. Di sini ada crash processing summary, ada deskriptif, di sini ada median, variance, minimum, maksimum, range, dan lain-lain. Oke, kita langsung saja ke tabel normalitasnya. Terlihat di sini signifikan dari Nias 0,715, Mandailing Natal 0,604, Tapanuli Selatan 0,168, yang menandakan di sini mereka normal karena kita lihat kembali syarat untuk dikatakan normal yaitu jika signifikan lebih besar dari 0,05. Sekarang kita akan menguji homogenitas dan one way ANOVA. Kita langsung ke analyze, compare means, kita pergi ke one way ANOVA, kabupaten kota kita masukkan ke vektor, indeks kemahalan kita masukkan ke dependent list, kita buka post hoc, kita pilih 2K, continue, kita pilih options, aktifkan deskriptif dan homogeneity of variance test. Oke. Nah, sekarang sudah muncul deskriptif. Berikut kita akan melihat perbedaan rata-rata dari indeks kemahalan konstruksi ketiga kota ini berdasarkan output SPSS deskriptif. Kita dapat melihat perbedaan rata-rata indeks kemahalan konstruksi ketiga kota ini dengan rincian sebagai berikut. Rata-rata indeks kemahalan konstruksi kota Nias yaitu 103
sekian, Mandailing Natal 106,53 sekian, dan Tapanuli Selatan 103,78 sekian. Maka dengan demikian, secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata indeks kemahalan konstruksi ketiga kota tersebut tertinggi adalah Mandailing Natal, yakni sebesar 106,53 sekian. Selanjutnya kita akan menguji kesamaan varian atau uji homogenitas. Berdasarkan output SPSS Test Homogeneity of Variance, diperoleh nilai signifikansi yaitu sebesar 0,321, 0,658, 0,664, dan 0,342. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka disimpulkan bahwa varian ketiga kota tersebut yang kita bandingkan adalah sama atau homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Selanjutnya, kita akan menguji apakah ketiga kota tersebut mempunyai rata-rata yang sama atau berbeda. Kita kembali lagi ke dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA, yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka rata-rata sama. Yang kedua, jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan output ANOVA di atas, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,683, yang dimana ini lebih besar dari 0,05. Berikut kita akan melihat kesamaan rata-rata indeks kemahalan konstruksi ketiga kota tersebut. Kita akan menggunakan output 2K HSD. Pada subset pertama, kita melihat ketiga kota tersebut tidak mempunyai rata-rata perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata indeks kemahalan konstruksi ketiga kota tersebut adalah sama. Jadi, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam riset eksperimen ini, kota Nias, kota Tapanuli Selatan, dan kota Mandailing Natal rata-rata indeks kemahalan konstruksi ketiga kota ini adalah sama atau tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Ini adalah bukti data yang saya pakai untuk uji one way ANOVA yang saya ambil dari web Badan Pusat Statistik. Adapun uji Kruskal-Wallis, analisis ragam menurut peringkat. Uji ini digunakan ketika syarat normalitas tidak terpenuhi. Apa sih itu uji Kruskal-Wallis? Uji Kruskal-Wallis merupakan uji non-parametrik berbasis peringkat yang tujuannya untuk menentukan adakah perbedaan signifikan secara statistik antara dua atau lebih kelompok variabel independen pada variabel independen yang berskala data numerik dan skala ordinal.
Teman-teman tahu nggak apa sih kegunaan uji Kruskal-Wallis? Jadi, uji Kruskal-Wallis digunakan untuk membuat perbandingan antara dua atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya merupakan sampel independen dan asumsi kenormalan tidak terpenuhi. Baik, sekian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan atau saran, dipersilakan untuk teman-teman dapat menuliskannya di kolom chat. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oke, see you, bye-bye.